Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina subhati walillah ala nasyabi ajma'in wa ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini kami tim Radio Nusantara akan membahas tentang kesehatan intelijensi atau kesehatan akal, kesehatan otak. Bedahannya menggunakan spiritual intelektual, karena spiritualnya kita mohon sama Allah untuk diberikan arahan. Kemudian dasarnya adalah intelektual, yaitu data-data yang ada sebagai pijakan dari membahas tentang intelektual atau intelijensi atau pembahasan tentang otak manusia. Hadirin bahwa manusia itu adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia itu ada di akalnya. Nah, akal yang mulia itu juga adanya di karya. Karya yang baik itu dasarnya adalah ilmu, iman, dan takwa. Kemudian kita akan melihat dari sisi ukuran intelijensi, IQ, intelligence quotient. Ukurannya itu, saudara sekalian, bahwa 125 ke atas itu dikelompokkan jenius. Jenius itu cerdas. Kemudian di bawahnya ada 110, kemudian ada 100, ada 90, ada 80. Rata-rata manusia itu sehat itu antara kelompok 100 sampai 109. 100 sampai 109 itu intelijensi rata-rata. Nah, jadi rata-rata seseorang ini memiliki intelijensi antara ukurannya 100 sampai 109. Hadirin, kemudian kalau kita lihat fenomena anak-anak yang lulus SMA dengan nilai baik, itu rata-rata adalah 100 sampai 109. Nah, ketika punya intelijensi lebih dari 125, itu kelompoknya adalah jenius. Bahkan ada yang sampai 180. Tuh. Hadirin rahimakumullah, kemudian di bawah 100 itu 90, kemudian 80. Kalau 90 itu di bawah rata-rata, ada fenomena bahwa kalau anak-anak yang punya intelijensi 90 itu bebannya nggak boleh banyak. Jadi kalau dia punya skill olahraga, ya olahraganya itu yang dikuatkan. Begitu juga yang 80. Nah, 80-90 itu cakupannya adalah rendah, maka ini harus punya kebijakan, yaitu kebijakannya adalah untuk anak-anak dibebani dengan beban yang ringan, beban berpikirnya yang ringan, dan biasanya diarahkan kepada olahraga. Kemudian untuk anak-anak yang punya intelijensi ukuran 70, 5949, di bawahnya itu ada 70, 5949.
70 itu kelompoknya kelainan, masuk kelainan, itu kelompok debil. Kemudian 59 itu embisil, 49 ke bawah itu idiot. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa ketika kelompok kelainan ini ada sekolah khusus namanya SLB. Nah, SLB itu sekolah luar biasa. Nah, biasanya anak-anak yang berkelainan ini cukup pelajarannya adalah bagaimana dia bisa hidup mandiri, memakai baju sendiri, kemudian makan sendiri dan semuanya. Jadi kesendirian itu bisa dilakukan dan beban untuk intelektualnya itu disederhanakan, sehingga anak-anak yang punya kelainan ini harus ada pendamping dari orang yang memiliki kecerdasan intelektual yang cukup. Dan alhamdulillah saudara-saudara sekalian, kita ini rata-rata punya intelektual yang rata-rata bahkan di atas rata-rata, bahkan saudara-saudara kita ada yang jenius. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah. Ini potensi. Jadi potensi ini bisa diukur dengan alat. Sekarang ada tes EQ, ada. Kita juga bisa ngetes sampai di mana ukuran yang kita miliki, otak kita atau intelijensi kita. Kemudian dari otak kanan dengan otak kiri itu punya fungsi yang berbeda. Otak kanan itu sifatnya adalah untuk imajiner dan nuansa keindahan, nuansa keindahan ke art, dari keindahan atau seni. Jadi saudara-saudara yang menonjol otak kanan itu biasanya imajinernya bagus dan juga dia senang di kelompok seni dan nuansa keindahan. Kemudian otak kiri, kalau otak kiri ini adalah analitis, matematik, numerik, ya kaitannya dengan sistem sistematik, yang itu bisa dieksploitasi. Jadi anak-anak yang ada di menonjol di otak kiri itu sebenarnya adalah yang punya potensi untuk analitis, analisa, matematika, numerik, dan semuanya. Hari ini rahimakumullah. Nah, ketika kita ini sudah tahu potensi diri kita, maka kita akan menempatkan bagaimana kerjaan-kerjaan yang kita akan bisa lakukan sesuai dengan intelijensi yang kita miliki. Maka intelijensi itu asupannya adalah informasi. Nah, sekarang ini kita ini sudah punya bank sains. Bank sains ini sangat-sangat membantu tentang intelijensi kita. Kita sudah bisa menggunakan AI, artificial intelligence. Jadi artificial intelligence ini sekarang dikembangkan karena dia punya daya untuk kreatif. Karena otak kita ini sebenarnya adalah kreativitas. Maka ada mesin namanya artificial intelligence ini yang sudah bisa mengadopsi sains yang ada itu, kemudian dia bergerak sesuai dengan request permintaan. Kemudian otak kita ini, otak kanan itu dia juga menggerakkan fisiknya kiri. Jadi kita ini silang. Otak kanan itu menggerakkan fisik kiri. Kemudian otak kiri menggerakkan tubuh bagian kanan. Maka
kita ini harus ada keseimbangan antara otak kanan dengan otak kiri, keseimbangan, sehingga kesibukan kita ini ya harus diimbangi geraknya kanan dengan kiri. Nah, itu akan menjadi satu keseimbangan. Kemudian kenapa dalam Al-Quran juga kita tidak boleh mabuk? Hadirin rahimakumullah, maka mabuk ini, atau kalau sekarang kita ada doping dengan narkoba, mabuk ini akan merusak jaringan-jaringan otak. Karena mungkin mabuk itu sensitivitas otaknya jadi rendah. Karena saraf-sarafnya akan keganggu karena mabuk ini. Dan juga dengan doping narkoba ini juga akan merusak akal dan nanti akalnya menjadi rendah dalam pressure searchingnya. Hadirin rahimakumullah, bahwa manusia ini kalau dalam sisi mantek itu disebut hayawanun natik, yaitu manusia adalah hewan yang punya akal. Nah, kita lihat akal ini punya kemampuan yang luar biasa karena kreativitasnya. Dari kreativitas akal itu luar biasa. Kita manusia ini tidak sekuat gajah dan juga tidak selincah burung, tidak seakrobatik ikan di air. Namun karena fasilitas otak manusia itu, kreativitasnya, kita bisa menciptakan mesin yang lebih kuat daripada gajah, menciptakan mesin yang manuvernya lebih canggih daripada burung bisa terbang, kemudian menciptakan manuver yang bisa menyelam lebih dalam, bahkan menguasai laut bagaikan ikan. Inilah kecanggihan manusia. Jadi manusia itu letaknya di akal. Maka akal yang sehat itu mulai dari ukuran kita sudah tahu, kemudian kiri kanannya otak itu kita sudah tahu bagaimana potensinya, maka kita gunakan otak ini menciptakan kreativitas. Kemudian kreativitas tadi menciptakan karya-karya yang fenomenal. Saudara sekalian, Bapak hadirin rahimakumullah, bahwa saudara-saudara kita ini sudah berkarya banyak. Isaac Newton melahirkan gravitasi, kemudian Thomas Alva Edison menciptakan bola lampu. Kemudian banyak sekali. Dasarnya adalah bagaimana mengkreatifkan akal ini, membentuk dan menganalisa tentang barang, dan barang itu meningkat menjadi kreatif dan karyanya sangat fenomenal. Untuk sebab itu, karena kita ini adalah makhluk yang paling mulia, yaitu manusia, maka kemuliaan kita ini juga ada di akal. Nah, akal yang sempurna itu bagaimanapun harus berkarya. Nah, karya yang baik itu landasannya adalah ilmu, iman, dan takwa. Ilmu disandingkan dengan iman
ini jadi hikmah. Kemudian ilmu iman dan takwa ini disandingkan itu menjadi sempurna. Hadirin rahimakumullah, bahwa kesempurnaan karya-karya kita yang fenomenal ini itu akan membanggakan diri kita, dibanggakan orang lain, dan juga dibanggakan di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jaga otak kita ini dari kerusakan dengan mabuk, karena mabuk itu akan merusak akal, dan ketika akalnya rusak maka nilai kemanusiaannya itu rendah. Sensitivitas kita, karya kita ada di otak, dan otak yang memiliki potensi harus kita jaga dengan baik sehingga sehatnya intelektual dengan kreativitas dan informasi-informasi yang sekarang ini informasi itu mudah didapatkan. Jadi Bank Sains ada di Google itu sudah menyediakan fasilitasnya, sehingga ayo saudara-saudara kita, baik yang tua maupun yang muda, anak-anak kita tuntun untuk punya kreativitas dalam hidup, sehingga hidup ini punya tinggalan hidup yang baik, itu karya yang fenomenal. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan bimbingan otak kita, akal kita jadi sehat, dan akal kita ini produktif, dan produktifnya adalah untuk kebaikan, dan kebaikan itu menjadi jariah dalam kehidupan. Dan kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau macan meninggalkan belang, kalau manusia meninggalkan nama yang baik adalah karya-karya yang fenomenal, karya-karya yang spektakuler, karya yang bermanfaat untuk halayak diri dan diakui di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan, lindungan Allah SWT. Itulah kesehatan intelijensi yang harus kita pedulikan dengan melatih kreativitas. Kemudian kita jaga jangan kita rusak dengan mabuk-mabukan, sehingga intelijensi kita landasan teori berpikir yang rasional untuk menemukan kebenaran yang absolut, yaitu kebenaran wahyu dan kebenaran adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.